cinta ini memang dikatakan oleh Ustadz Evi Andi dan Mbak Kusin memang nggak pernah lekang oleh waktu ya, karena ini memang adalah karunia Allah ya, limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh alam ya, yang ditunjukkan oleh Allah dengan memberikan alam semesta. Karena waktunya sangat singkat, mungkin next saja Mas Jeffrey. Saya nggak akan bahas yang di bagian agamanya, tapi terkait dengan masalah cinta. Apa sih cinta itu gitu ya? Menurut Wikipedia, cinta adalah satu rangkaian atau urutan emosi ya. Jadi dia kayak apa namanya, satu array, satu range ya, satu kayak kontinum ya, emosi dan kondisi mental yang kuat dan positif ya. Dari mulai perbuatan yang baik ya, artinya dari bentuk-bentuk cinta, rasa sayang sampai hal-hal kecil yang sederhana. Jadi bentuk cintanya tuh emosi dan perbuatan. Next. Ya, bagaimana sih manusia memahami cinta? Next, Mas Jeffrey. Next slide. Iya. Bagaimana memahami manusia memahami cinta? Di atasnya mungkin ya, yang sebelumnya ya. Bagaimana manusia? Sebelumnya iya. Cinta itu adalah sifatnya universal ya. Yang dikatakan cinta kepada Allah ya, yang membuat banyak orang-orang beriman mengurangi waktu tidurnya untuk sholat malam ya, mengurangi waktu bersama keluarga untuk berjihad ya, mengurangi rasa cintanya pada hartanya sehingga dia berikan seperti Abu Bakar ya, seluruh hartanya kepada perjuangan Islam. Cinta kepada Rasul ya, tadi disebut oleh Pak Ustadz Evi Andi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelipkan jempol kakinya ke lubang di mana ada ular yang ingin mematok Rasulullah ya. Dan bentuk lagi bagaimana cinta ayah ibu kita kepada kita yang mamah-mamah mungkin umi gitu ya, bangun tengah malam menyusui anaknya dan sebagainya, dan ya cinta sesama saudara seiman ya, yang mungkin bisa kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri gitu ya. Ini cinta universal ya, cinta tanah air yang membuat para pejuang di masa lalu merelakan dirinya untuk ya mempertahankan negara ini, dan utamanya adalah cinta kepada pasangan, kepada suami istri ya. Next ya. Itu ada next Mas Jeffrey, ada ini sel-sel saraf ya, sel-sel saraf yang terkait sel-sel saraf di otak ya, itu yang terjadi langsung itu dia menghantarkan kayak informasi kepada ujung-ujung sel saraf ya, dan kemudian di situ dilakukan oleh neurotransmitter ya, oleh cairan di otak ya. Ya itu dia ya, nanti kita bahas secara neuroscience apa sih yang terjadi ketika orang mencintai ya. Next, oke. Next Mas Jeffrey. Iya, cinta dari sudut pandang neuroscience ya, bagaimana di otak itu apa yang terjadi pada otak saat orang itu mencinta ya, maksudnya cinta ya. Dikatakan bahwa cinta diturunkan secara gratis dari Allah ya, dari lahir, inherently freely gitu. Jadi udah dikasih sama Allah ya, tidak dapat dibeli ya, nggak dijual dan tidak diperdagangkan ya. Cinta bukan benda atau komoditas yang bisa dipindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Cinta tidak memiliki teritori ya, batas ya, tidak memiliki massa atau energi yang dapat dihitung. Artinya benar-benar dia energi yang sangat besar ya. Next. Nah ini, dari hasil penelitian neuroscience itu dikatakan bahwa cinta itu menimbulkan kecanduan. Wah, gawat ya. Maksudnya apa ya? Manusia dapat membeli persahabatan, ya, perhatian, bahkan rasanya, tapi cinta sendiri tidak dapat dibeli. Ya, jadi kita bisa tuh beli persahabatan dengan memberikan hadiah, ya. Jadi orang itu jadi senang sama kita, kasih perhatian, kasih sayang. Tapi begitu banyak orang yang memberikan perhatiannya, memberikan benda kepada seseorang, itu nggak bisa menimbulkan cinta pada seseorang. Ya, contohnya nih ya, waktu saya masih kuliah tuh, teman saya tuh cantik, ya, cantik sekali. Jadi kalau orang-orang lihat dia tuh benar-benar suka, gitu ya. Nah, dia pernah ikut kayak pelatihan
komputer. Nah, instrukturnya tuh suka banget ya. Jadi ketika si kakak mentornya itu sudah bekerja di perusahaan minyak gitu ya, di mana saja dia berada gitu ya di luar di bumi ini dia akan pulang menelpon dia, dan ketika pulang akan membawakan hadiah buat ibunya, hadiah buat adik, dan keranjang hadiah buat teman saya itu gitu ya. Dia boleh gitu ya memberikan perhatian, tapi teman saya tuh nggak bisa mencintai si instruktur ini gitu ya. Nah, artinya manusia membeli perhabatan tapi tidak bisa membeli cinta. Cinta menimbulkan kecanduan. Waduh, repot ya. Seperti narkoba, sekali diterima otak, dia akan meminta lebih banyak. Itu apa namanya? Ciri-ciri dari narkoba itu dia sekali sudah masuk, otaknya akan nagih lagi dan jumlahnya akan lebih banyak. Ya, next. Manusia ada pernah. Oke, next silahkan Mas Zefri. Oke. Ketika seorang cinta pada seseorang, saat dia memikirkan orang yang dicintai itu akan terjadi kegiatan di ventral tegmental area gitu ya, VTA di otak yang akan menyebabkan keluarnya hormon dopamin ya, oksitosin, serotonin, hormon bahagia ya di bagian pusat rasa senang otak. Ini yang keluar ketika ibu sedang menyusui bayinya ya, oksitosin ya, membuat ibu ini punya bonding dengan bayinya. Ya, nah, memikirkan orang yang kita cintai saja itu sudah mengeluarkan hormon-hormon ini ya, hormon oksitosin, dopamin, serotonin di pusat bahagianya otak ya. Hal ini menyebabkan kecanduan yang tinggi pada orang yang dicintai. Jadi kayak ada ikatan batin lah bahasanya gitu ya. Jadi ketika orang mencintai seseorang, dia akan meminta perhatian, ya, penerimaan, pemujaan, pendampingan sepanjang waktu. Nah, repotnya gini nih kalau anak-anak remaja, ya, kalau dia sudah mulai suka-sukaan, akhirnya ketika dia sudah kayak ditembak gitu, dia si cowoknya minta ya diteleponin tiap hari. Makanya banyak sekali lagu-lagu ya, mau makan ingat kamu gitu ya, mau tidur ingat kamu ya, repot dong ya, gitu. Oke, next. Nah, gabungan antara rasa sayang, ketertarikan, dan gairah itu mengaktifkan sel-sel otak. Ya, jadi memang pada saat seseorang itu memang mencintai orang yang sudah dilegalkan oleh Allah lewat ijab kabul, itu akan mengaktifkan sel-sel otak. Ya, gabungan lah antara rasa sayang, kemudian ketertarikan, dan gairah ini. Next. Next. Ya, cinta menyebabkan obsesi ya. Tadi udahlah kalau dia cinta menyebabkan kecanduan ya, menyebabkan ketergantungan. Cinta menyebabkan obsesi ya. Apakah Anda pernah jatuh cinta ya? Dan apakah Anda memperhatikan bahwa Anda terobsesi dengan orang yang Anda cintai ya? Pengen lihat fotonya terus, pengen ketemu ya, tanda-tanda cinta kan gitu ya, kangen, rindu, kemudian kalau ngelihat apa namanya ujung genteng rumahnya mulus-mulus gitu ya. Jadi itu makanya kadang-kadang cinta tuh kenapa sih kayak begitu, ternyata secara neuroscience memang seperti itu ya, cinta menyebabkan ketergantungan, kecanduan, cinta menyebabkan obsesi. Cinta mengaktifkan bagian otak yang sama dengan bagian otak yang teraktifkan karena kokain. Ya, jadi masya Allah ya, ada bagian yang sama-sama teraktifkan karena cinta itu ya. Banjir hormon dopamin, oksitosin, dan serotonin juga menyebabkan tubuh menagihnya. Jadi pengen lagi, pengen lagi. Next. Nah, tadi ketika orang mencintai seseorang membuat dia terobsesi. Nah, cinta itu bikin orang sembrono ya, reckless ya. Kenapa? Makanya tuh ada lagu tuh Love is Blind ya. Karena ketika orang mencintai itu nanti di otak tuh ada yang bekerja sehingga kok keputusannya jadi sembarangan ya, cara melihatnya salah gitu ya. Makanya kan ada bilang saat cinta melekat ya kotoran kucing terasa coklat gitu ya. Padahal kan kalau lagi dia nggak cinta mungkin amit-amit gitu ya ngelihat BAB kucing ya gitu ya. Makanya ada lagunya gunung tinggi kan kudaki ya, lautan kan ku seberangi. Kadang-kadang nggak masuk akal ya karena kan jauh bener gitu ya menyeberangi sebuah sungai gitu atau lautan, tapi karena cinta gitu ya, ya kayak begitu, masuk akal nggak gitu ya? Ya enggak gitu ya, karena tadi ya, terjadi yang namanya, kesalahan dalam, pengambilan keputusan. Next. Nah ini, ada namanya prefrontal cortex.
Ya, silahkan Mas Febri, Zepri. Next slide. Ya, Allah memberikan kita sebuah desain bagian otak yang didesain khusus oleh Allah untuk membedakan kita dengan makhluk lain, yaitu mana baik mana buruk ya, mana halal mana haram, yaitu prefrontal cortex ya, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki adab atau nilai-nilai fitrah. Dalam psikologi pendidikan atau dalam dunia pendidikan ada yang namanya higher order thinking ya, HOT ya, hot, makanya suka disebut hot, soal hot, apa sih dia soal hot, oh ternyata higher order thinking. Nah ini nggak ada dimiliki oleh binatang ya. Jordan Grafman, PhD, dia peneliti neuroscience dari University of Wisconsin-Madison, melihat ini ya, apa sih gitu ya. Nah, next slide. Next slide. Ya, jadi di otak manusia itu ada 3-in-1 brain, ada brainstem, ada batang otak, disitulah semua informasi masuk gitu ya. Iya orangnya cantik banget, ya Allah nih body cakep banget ya gitu, itu semua informasi masuk ke brainstem. Nah kemudian dia teruskan ke bagian amigdala ya, amigdala itu yang satu bentuk seperti kacang, nut, dibilang nut gitu ya, itulah terkait dengan emosi. Nah apa sih yang terjadi ketika orang itu mencintai seseorang, yang terjadi pada amigdalanya ya. Next slide. Nah saat jatuh cinta, otak bagian berpikir logis yang depan tadi ya, prefrontal itu menurun fungsinya gitu. Kenapa? Karena di saat dia suka seseorang, pada saat yang sama amigdala tadi gitu ya, yang dibilang dengan kacang tadi tuh, otak bagian warning saat ada bahaya berkurang kerjanya. Gitu. Kan ada yang bilang, hati-hati loh, jangan sama perempuan itu, dia itu kan apa sih, suka mengganggu suami orang gitu. Wah enggak kok, dia baik gitu. Jadi kemampuan berpikir logisnya berkurang karena pada saat bersama, karena dia suka, cinta, kemudian otak bagian amigdalanya nggak bekerja dengan baik, sehingga tadi ya ada orang yang mau gitu ya setiap hari jemput ya pacarnya pulang pergi gitu ya, yang nggak mikir ongkosnya mahal, kemudian dia mesti belajar nih kalau mahasiswa ya. Dulu pernah saya pulang kuliah itu di lewat terminal Kampung Melayu gitu ya. Padahal saya nggak pernah lewat Kampung Melayu, kadang-kadang aja karena saya naiknya bus nomor 34 dari Pramuka sampai ke Depok ya, sampai bosen lah kalau naik mobil bus itu ya. Nah suatu hari saya ketemu tuh sama seseorang yang ketemu sama saya, teman saya, terus ditungguin gitu ya, ketemu gitu ya. Besokannya dia tungguin lagi, padahal saya nggak lewat situ lagi. Nah itu jadi membuat hot tadi, higher order thinking-nya itu berkurang ya. Next. Sehingga dikatakan bahwa saat jatuh cinta itu orang melihat dunia dengan kacamata berwarna bunga mawar, disebut dengan rose color glasses gitu ya. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta itu kacamata yang bunga mawar, semuanya indah gitu ya, semuanya warnanya cakep ya. Makanya ada yang bilang virus merah jambu lah gitu ya. Sehingga apa-apa yang diputuskan saat itu tuh tidak ideal ya, tidak bagus karena memang jadi banyak distorsinya. Kemudian melihat sesuatu dari sudut positif saja tanpa mempertimbangkan pikiran, perasaan dan tindakan kita. Pokoknya asal pasangan aku senang, asal teman aku itu suka sama aku akan lakukan apa saja ya, sampai bahkan ada orang bapak-bapak ketika dia punya kayak cinta keduanya, dia rela itu dikuras ATM-nya karena otaknya udah nggak bisa berpikir logis ya, karena hanya melihat yang indah-indah saja tanpa mempertimbangkan pikiran, perasaan, dan kalau dia melakukannya pada pasangan halal ya itu bagus banget gitu kan ya, semua uang gajinya dikasih ke istrinya, semua yang dia miliki buat istrinya, karena memang itu karena dia cintanya gitu ya, itu yang dibolehkan. Tapi kalau dia bukan pasangannya, dia bukan istrinya, cuma baru pacar, itu kesian amat gitu ya. Oke, next. Iya, dikatakan ketika orang sedang jatuh cinta, dia itu bikin dia blur gitu ya, kayak
kita masuk ke awan itu kalau masuk bisa lihat nggak sih gitu, yang pernah naik pesawat ya, ketika pesawat kita masuk ke dalam awan itu benar-benar gelap, bukan gelap ya, putih nggak kelihatan apa-apa ya, karena cinta itu mengotori otakmu gitu ya. Saat jatuh cinta, wanita itu eh, teraktivasi otak bagian hipokampus ya, bagian hipokampus lebih tinggi, eh, bagian yang men-trigger ingatan gitu. Oleh karena itu wanita tuh sangat mengingat kenangan masa lalu bersama orang yang dicintainya. Ya, ketika kita tanya sama pasangan kita, kemarin ingat nggak waktu kita dulu pertama kali bertemu? Kata suaminya enggak. Gitu. Tapi perempuan sangat mengingatnya, ya. Makanya kadang-kadang bahkan cinta itu blur. Next. Ya itu tadi ada ya. Ini ada tiga bagian otak ya, yang saya bilang batang otak, kemudian ada sistem limbik ya, terdiri dari hipokampus ya dan amigdala, dan bagian depan yaitu bagian yang terkait dengan higher order thinking yaitu prefrontal cortex, yang semuanya bisa hijack atau terpengaruh ketika kita sedang mengalami jatuh cinta. Next. Ya. Tadilah sedikit pembahasan tentang apa itu cinta dari segi neuroscience ya. Tapi bagaimana Islam mengatur cinta? Kita pernah dengar lagu ya, jagalah hati jangan kau kotori ya. Kemudian menguatkan dasar-dasar keimanan agama pun menjaga hati dari panah-panah asmara ya. Jadi kalau kita belum menikah ya, jaga hati kita, kuatkan keimanan kita untuk ya mencintai orang yang memang sudah dihalalkan oleh Allah kepada kita ya. Fokus pada tujuan penciptaan, ibadah gitu ya. Ibadah aja dulu ya. Kemudian yang kuliah mencapai prestasi yang baik ya. Kemudian seperti Mbak Hadijah ya, kemudian dia fokus ya. Kenapa kalau tadi dia ketika masih kuliah semester 1 2 udah pacaran itu bukannya cinta, sebenarnya itu cuma nafsu ya. Sehingga banyak waktu kita terbuang ya hanya untuk menunggu pacar ya, atau mikirin pacar yang belum halal ya, sehingga kita perlu mengendalikan diri kita, karena tadi cinta itu udah kayak narkoba ya, kayak kokain ya. Kemudian cintailah orang yang sudah halal untuk dicintai. Nah, itu saja mungkin kalau kita tahu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ada orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah gitu ya, sehingga kita benar-benar mengerahkan cinta kita kepada Allah ya, kepada Rasulullah, dan sini ada hadis dari Bukhari Muslim, 3 perkara jika ada pada seseorang maka dia akan merasakan nikmatnya iman ya, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian dia mencintai seseorang yang ia tidak cintai kecuali karena Allah. Ya, jadi kalau itu kita miliki, satu lagi dia membenci seseorang karena Allah. Ya, jadi kalau 3 itu kita miliki, insya Allah kita termasuk orang-orang yang merasakan nikmatnya iman. Nah, itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kita kuatkan dengan diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.